Berlatar di wilayah negara bagian Meksiko, kisah akan berfokus pada dua orang yang berbeda tempat tapi di waktu yang sama. Orang yang pertama yaitu Brian, seorang mantan agen rahasia yang kini beralih profesi menjadi kuli bangunan. Wah, kok bisa? Yang nggak tahu, kok tanya saya? Hehe. Dan yang kedua yaitu Oscar, seorang pemuda culun yang selalu dibully saat pulang sekolah. Terlihat dengan jelas entah apa alasannya, Oscar yang baru keluar dari pintu gerbang tiba-tiba dihampiri dan dikejar oleh sekelompok gangster. Secara gak disangka, Oscar yang lagi bersembunyi dari kejaran para gangster itu diketahui oleh Brian yang lagi beristirahat. Dan inilah As Good As Dead. Di malam harinya, tepatnya di rumahnya sendiri, Oscar dihampiri kembali oleh para gangster yang tadi mengejarnya. Ternyata para gangster itu adalah anggota dari L-17 yang diketuai oleh kakak kandung Oscar yang bernama Hector. Selama Hector di penjara, para anak buah Hector yang gak punya pekerjaan selalu meminta uang pada Oscar sebagai biaya tanggung jawab kakaknya yang seorang ketua. Lah, bukannya dilindungi malah dipalak, gimana? Beberapa waktu kemudian, Oscar yang lagi berada di dekat kediaman Brian dihampiri oleh Brian yang langsung mengajaknya untuk berlatih bela diri. Hal itu Brian lakukan karena Brian yang kasihan sewaktu melihat Oscar dikejar para gangster. Hari demi hari Oscar jalani dengan latihan yang cukup baik. Terlihat seni bela diri yang Brian ajarkan punya sebuah keunikan dan berbeda dengan seni bela diri pada umumnya. Kehidupan Oscar juga kini berangsur membaik, gak lagi dipintai uang oleh para anak buah Hector. Sampai di suatu hari saat mereka lagi latihan seperti biasa, alangkah terkejutnya Oscar melihat Hector kakaknya yang udah terbebas entah tahu dari mana datang ke tempat itu. Di tengah temu kangen antara mereka, Hector yang gak suka pada Brian malah mengancam agar jangan coba-coba memperalat adiknya. Lah, sadar bakal terjadi kericuhan sebelum situasi semakin memanas, Oscar segera mengajak kakaknya pergi. Berjam-jam kemudian, dalam perayaan bebasnya sang kakak, Oscar dibawa oleh Hector dan kelompoknya untuk menonton sebuah pertunjukan tarung bebas. Tampak jelas Hector dan kelompoknya sangat antusias melihat pertarungan itu. Di tengah pertarungan, Oscar yang ingin membuktikan kemampuannya secara gak disangka dengan nekat naik ke atas ring ingin melawan sang juara. Terlihat Oscar yang hanya dilatih beberapa hari oleh Brian bisa mendominasi pertarungan, bahkan bisa mengalahkan sang juara bertahan. Wow, aksi Oscar yang berbeda dari seni bela diri pada umumnya jadi sorotan para penonton sampai-sampai ada yang merekam pertarungan tersebut karena takjub. Oscar, let's go! Oscar! Gak sampai 24 jam, video aksi pertarungan Oscar semalam beredar cepat luas viral ke media sosial. Video itu bahkan sampai dilihat oleh seorang bos mafia yang bernama Sonny Kilbane. Setelah melihat video tersebut, Sonny yang punya dendam masa lalu terhadap Brian dan tahu betul kalau teknik bela diri itu hanya Brian yang bisa atau ajarkan, memerintahkan pengacaranya yaitu Pyro untuk meminta bantuan pembunuh bayaran bernama Guzman bersaudara menghabisi Brian.
Beberapa waktu kemudian, mengetahui potensi dari sang adik, Hector membawanya ke sebuah sasana. Hal itu Hector lakukan agar kemampuan Oscar bisa berkembang dan ya siapa tahu aja bisa ikut kejuaraan dan jadi cuan. Di sela-sela sesi pendaftaran, tiba-tiba Hector dan Oscar dihampiri oleh Guzman bersaudara. Yes? Mereka beralibi kalau mereka adalah promotor tarung yang mencari sosok seperti Oscar, tapi merasa kalau Guzman bersaudara bukanlah promotor tarung. Hector yang tahu kalau mereka sebenarnya adalah pembunuh bayaran yang mencari Brian, seketika mengeluarkan taringnya, memerintahkan Guzman bersaudara agar segera pergi dari tempat itu. Oke, macho. Setelah kepergian mereka, Oscar yang ingin memberitahukan hal itu pada Brian meminta izin pada Hector. Tentu aja Hector yang pada dasarnya benci pada Brian sempat menolak permintaan Oscar. Tapi karena Brian telah berjasa dan membantu sang adik sampai Oscar terkenal di kalangan petarung, dia pun mengizinkan Oscar asalkan membawa seorang wanita yang ada di sana agar meyakinkan Brian. Singkat cerita, setibanya di kediaman Brian, si wanita yang bernama Marisol, memberi penjelasan terlebih dulu, disusul dengan Oscar yang mengatakan kalau Guzman bersaudara tadi datang mencari Brian. Mendengar nama Guzman bersaudara, Brian yang tahu kalau mereka adalah para pembunuh profesional, memerintahkan Oscar, Marisol, dan juga Hector agar segera masuk ke rumahnya, dan tiba-tiba... Ya, Guzman bersaudara tanpa basa-basi langsung menyerang mereka semua. Dan dalam peristiwa itu, beberapa anak buah Hector tewas. Beruntung Oscar, Hector, dan Marisol bisa segera bersembunyi di kediaman Brian yang dilapisi kaca anti peluru. Di tengah situasi menegangkan yang terjadi, Marisol menyimpulkan kalau Guzman bersaudara disewa seseorang yang tahu video bela diri Oscar yang viral di media sosial. Kemudian Brian memerintahkan Hector berjalan di depan jendela tepat pada pukul 7.45. Saat jam menunjukkan pukul 7.45, Hector yang berjalan di depan jendela ditembaki oleh Guzman bersaudara. Rencana itu pun berhasil membuat salah satu Guzman bersaudara terlihat dan Brian yang gak jauh dari sana pun langsung menghabisinya. Setelah membunuh salah satu dari Guzman bersaudara, Brian yang melihat kediamannya akan dibakar oleh si tangkurak satunya, tentu aja gak membiarkan hal itu terjadi. Terjadi aksi baku hantam yang wah epik banget lah pokoknya mah. Hingga di suatu momen Brian bisa membuat Guzman tersungkur gak berdaya. Pada kesempatan itu Brian yang ingin tahu siapa yang menyuruh mereka menyiramkan bensin dan mengancamnya. Tapi ternyata si Guzman yang ketakutan malah nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah memastikan si kembar Guzman gak bernyawa, Brian membawa Oscar, Hector, dan Marisol ke dalam terowongan rahasia. Sambil berjalan Brian menjelaskan kalau orang yang telah mengirim mereka adalah Sonny Kilbane. Diketahui selain merupakan bos mafia, Sonny Kilbane adalah mantan kapten polisi korup yang dia jebloskan ke penjara seumur hidup atas tuntutan dan bukti-bukti tentang perdagangan manusia, jual beli narkoboy, jual beli senjata ilegal, dan banyak kasus korupsi. Wah, paket lengkap ini mah. Jangan-jangan korupsi timah juga ada. Tapi ini mah hukumannya seumur hidup, bukan 6 tahun. Brian juga menceritakan kalau Sonny gak bakal berhenti sebelum mendapatkannya. Bahkan saking kejamnya, Sonny pernah menyiksa istri Brian. Beruntung sebelum hal buruk terjadi, Brian datang tepat waktu dan bisa menyelamatkan sang istri. Sejak saat itulah Brian masuk ke dalam program perlindungan saksi dan minta dibebas tugaskan dari statusnya sebagai agen rahasia. Dia pun pergi ke berbagai tempat untuk mengasingkan diri dan mencari pekerjaan lain. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Brian, Oscar, Hector, dan Marisol disuruh pergi oleh Brian mengambil jalan lain dan menjaga diri. Sementara dia akan menunggu para anak buah Sonny yang pasti akan terus berdatangan.
Berjam-jam telah berlalu dan benar aja para polisi korup utusan Sony datang ke kediaman Brian memaksa untuk masuk. Brian yang memantau pergerakan mereka dari kamera pengawas kemudian memberi peringatan dengan cara menembak kedua polisi yang lagi berusaha menjebol pintu. Merasa kalau para oknum polisi itu tetap kekeh ingin menangkapnya, Brian mengeluarkan cairan asam dari beberapa alat penyiram tanaman dan menyerang mereka. Setelah menghabisi hampir semua oknum polisi korup utusan Sony, Brian yang tahu kalau masih ada beberapa oknum polisi yang selamat ternyata membiarkan mereka pergi. Keesokan harinya, Hector yang baru aja mau keluar dari rumah dihampiri oleh anak buah Sony yang baru selesai menghabisi temannya. Dengan todongan pistol di kepala, Hector dibawa ke sebuah tempat. Setibanya di hutan belantara, Hector diinterogasi oleh para anak buah Sony itu yang tentu aja mencari Brian. Saat Hector akan dipotong telinganya karena dianggap telah menutup-nutupi keberadaan Brian, secara gak disangka Brian muncul menembak beberapa anak buah Sony. Tapi merasa tempat itu terlalu sempit untuk bertarung, Brian menggiring mereka ke lapangan luas dan menghabisinya di sana. Wah, ini gila sih. Setelah puas menghabisi puluhan anak buah Sony, Brian membebaskan Hector dan membawanya pergi dengan menggunakan mobil Chevy Camaro kesayangannya. Sementara di waktu yang sama, Oscar dan Marisol yang lagi berada di kediaman Brian tiba-tiba dihampiri oleh beberapa polisi yang seketika menyerang mereka. Terjadi pertarungan yang sangat memukau. Terlihat salah seorang anggota kepolisian di sana menunjukkan cara bertarungnya yang sama seperti Brian. Ternyata orang itu adalah Eric, anak didik dari Brian. Eric menjelaskan kalau kedatangannya ke sana hanya ingin menolong Brian. Mendengar penjelasan dari Eric, Oscar mencoba percaya dan mau ikut bersama kelompok Eric pergi ke markas. Di tengah perjalanan, Oscar yang curiga pada Eric mengirimkan koordinat titik lokasinya pada Brian. Eric yang tahu kalau Oscar menghubungi seseorang menanyakan siapa yang dia hubungi. Mengetahui yang dihubungi adalah Hector, Eric pun marah dan seketika membuang ponsel Oscar dan menutupi kepala mereka. In double O. Singkat cerita, setibanya di lokasi, Oscar dengan cerdik pura-pura mual untuk bisa melihat di mana keberadaan mereka saat ini, sedangkan Hector dan Brian memutuskan untuk pergi mencari bala bantuan. Ternyata yang mereka datangi adalah rumah dari seorang bos mafia besar kawan Sony yang bernama Don Valdez. Sebenarnya Don udah muak dengan masalah Sony yang terus-menerus ingin menghabisi Brian, tapi karena kagok belang berontok eker alias udah kepalang tanggung karena Sony telah melibatkan anak buahnya, dengan terpaksa Don akan membantu Sony menghabisi Brian. Which will be right here. We line up around this perimeter, wait for them to break through. Once they do. Di sisi lain, tampak jelas Brian dan Hector berada di sebuah bar tempat para anak buah Hector berada. Pada kesempatan itu, Brian menjelaskan rencananya kali ini agar bekerja sama membebaskan Oscar dan menghabisi para antek-antek Sony. Right? Let's do this. Come on. Oscar yang diberi pinjam sebuah ponsel maksudnya untuk menghubungi Hector, mengirim pesan terlebih dulu yang berisi alamat keberadaannya saat ini. Beruntung Eric yang melihat hal itu gak tahu maksud isi pesan dari Oscar. Setelah menerima pesan tersebut, Brian yang hafal dan tahu di mana tempat itu, tentu aja langsung mengerahkan pasukan pergi ke lokasi tersebut.
Beberapa waktu kemudian, setibanya di lokasi, para anak buah Hector langsung menyerang para kelompok Don. Kekacauan itu sampai ke telinga Don, Eric, dan juga Pyro yang lagi berdiskusi membicarakan rencana yang akan mereka lakukan. Tapi karena serangan para anak buah Hector semakin membabi buta, Eric dan juga Don terpaksa turun tangan melawan mereka. Tapi Pyro yang dianggap hanya sebuah mamala atau beban dengan kejam ditembak Don saat itu juga. Es peso muerto. Akhirnya Hector, Brian, dan para bantuan pun datang dan ikut serta melawan semua anak buah Don. Sedangkan di sisi lain, Oscar dan Marisol berada dalam sebuah ruangan akan diperjualbelikan oleh si tangkurak Don. Dengan cerdik, Brian menyelinap memasuki ruangan demi ruangan di rumah itu, mencari keberadaan Oscar dan Marisol sambil melumpuhkan satu persatu para anak buah Don. Eric yang kehabisan amunisi memerintahkan anggotanya agar menjaga posisi selagi dia mengambil peluru di ruangan amunisi. Melihat Eric tiba melintas di hadapannya, tentu aja Oscar gak tinggal diam memberikan perlawanan. Setelah bersusah payah melawan Eric dengan bantuan dari Marisol, akhirnya mereka dapat melumpuhkan Eric. Gak lama kemudian, karena teriakan Eric yang begitu kencang, akhirnya Brian dapat menemukan Marisol dan juga Oscar. Secara mengejutkan melihat Marisol, Oscar, dan Brian akan pergi, Don yang gak ingin membiarkan hal itu terjadi berusaha menembaki mereka bertiga. Saat Brian dalam keadaan terpojok, Mamang Hector datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Beberapa waktu kemudian, akhirnya para petugas DIE pusat datang ke tempat itu untuk memberikan pertolongan. Tampak jelas kini Hector yang tadinya gak menyukai Brian menjadi sebaliknya, bahkan dia sangat mengidolakan sosok Brian. Gak berselang lama, secara mengejutkan Brian dihampiri oleh sang istri yang tiba-tiba datang. 24 jam telah berlalu, terlihat di penjara Sonny dibawa oleh beberapa petugas ke ruangan interogasi. Saat Sonny baru aja memasuki ruangan itu, betapa kagetnya dia melihat para petugas kepolisian itu dipenuhi tato bersama Brian ada di hadapannya. Mamam tah. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wih, suka banget deh ending film yang kayak gini, sangat memuaskan. Apalagi soal koruptor-koruptor dan oknum-oknum gitu. Duh, kayak ada manis-manisnya. Oke lah, kita lanjut tisam aja yuk. Titip salam. Dan tisam yang pertama datang dari Relinka Wulandari. Ngawalan mang, tong hilap salam kasude official. Cepet pulang gitu, abi kangen. Aduh, si Eta kangen-kangenan euy. Dan yang selanjutnya datang dari Kishin. Kishin apa-apa ya? Ya pokoknya gitulah. Sampurasun bradku, tisamna teruntuk mantan yang meremehkanku dan lebih memilih selingkuhannya. Semoga kau pun diremehkan pacarmu. Karma is real, wahai wanita playing victim. Waka 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 waka. Nah, itu yang saya maksud, Brad. Jadi, cobalah jangan jadi seorang pengemis cinta gitu. Kalau dia gak mau atau kalau dia mengkhianatimu, ya udah lepaskan aja. Mungkin di depan nanti ada seseorang yang bisa lebih mengerti, lebih baik dari dia, dan lebih cocok untuk kamu. Jadi balas rasa sakit hatimu saat ini dengan pencapaian dan juga prestasi. Setuju? Setuju dong. Oke, bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses. Salam santuy dan see you next time. Bye-bye.